Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back. This is our English class and still with me, Mrs. Yuni. Well, in this meeting, you're going to learn about two-part verb. What is two-part verb? Okay, I will explain it and please stay with me here. Two-part verbs is phrasal verb. Ya, jadi two-part verbs bisa juga disebut sebagai phrasal verb. Two-part verb consists of a verb and a particle. Two-part verbs terdiri dari satu kata kerja dan satu particle. Atau juga bisa terdiri dari satu kata kerja dan satu preposition. For example, grow plus up. Grow and up is a two-part verb. Grow is a verb and up is a particle. Okay, let's see the example. The children are growing up. Di sini kita lihat growing up adalah two-part verb yang telah digabungkan, yang asal katanya adalah grow dan up. Grow adalah tumbuh, up bisa diartikan ke atas, dan growing up di sini artinya adalah tumbuh atau berkembang. The children are growing up. The children, anak-anak, sedang masa pertumbuhan atau sedang masa perkembangan. Okay, that's about two-part verbs. Let's see another example from the conversation. Di sini ada conversation antara Mr. Field dan Jason. Kita lihat Jason diminta Mr. Field untuk turn down the TV. Turn down the TV. Turn adalah kata kerja, down adalah preposition, dan di sini menjadi turn down the TV atau two-part verb plus noun. Oke, kita lihat jawaban Jason ya. Jason akan menerima permintaan atau accept the request. Jawaban Jason adalah okay, I'll turn it down. Okay, I'll turn it down. Ya. Mr. Field asked Jason to turn down the TV and Jason accept the request and he says, okay, I'll turn it down. Let's see another conversation. Di sini ada Mrs. Field dan Lisa yang sedang melakukan conversation atau dialog. Mrs. Field asked Lisa to pick up her things atau pick up her things artinya adalah mengambil barang-barang Lisa yang they're all over the floor atau berserakan, berantakan di atas lantai. Okay, Lisa accept the request, but tapi Lisa memiliki alasan untuk menunda. For example, di situ Lisa menyebutkan in a minute, but in last, Lisa mengatakan okay. Okay, itu tadi conversations Mr. Field and Jason and Mrs. Field and Lisa. So, in that conversation, we know there are some two-part verbs. Ada beberapa two-part verbs dari percakapan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, ada tentang turn down the TV. And then, pick up your things. Atau pick your things up. Kita lihat kenapa di sini dituliskan with noun, karena turn down the TV, turn down adalah two-part verb dan TV or the TV adalah noun, kata benda. Turn down the TV berarti two-part verbnya diikuti oleh noun. Atau yang kedua adalah turn the TV down, di mana the TV disisipkan between turn and down.
di antara turn dan down. But turn the TV down, it's also two-part verbs. Ya, sama, tetap two-part verbs. Hanya saja posisi noun-nya yang berpindah dari yang terakhir menjadi di tengah. Oke, sama dengan put away the papers. Ya, put away adalah two-part verbs dan the papers adalah noun atau kata benda. Lalu, jika disisipkan noun di antara two-part verbs menjadi put the papers away. Put the papers away. Put adalah two-part verbs yang dibelah atau dipisahkan dari partikelnya dan disisipi oleh noun, lalu dilengkapi dengan partikelnya lagi. Menjadi put the papers away. Okay, the other example is pick up your things. Ya, ini yang berasal dari percakapan Mrs. Field dan Lisa. Pick up your things, ya. Pick up is a two-part verbs, ya, dan your things adalah nouns. Your things ini barang-barang, ya. Bisa juga diganti dengan it, ya, karena kata benda bisa diganti dengan pronoun. Oke. Pick up your things juga bisa dibelah atau dipisah dan nounnya diletakkan di tengah-tengah or between pick and up menjadi pick your things up. Ya, tadinya pick up your things menjadi pick your things up. Okay, that's two-part verbs with noun. Ya, two-part verbs dengan kata benda. Bisa disimpan setelah two-part verbnya lengkap ditulis atau disimpan di tengah-tengah verb dan partikelnya. Okay, let's see two-part verbs with pronoun. Okay, di sini kita lihat two-part verb with pronoun. Ya, masih ingat teman-teman tentang pronoun ya? Pronoun di sini ada subject pronoun, ada object pronoun. But here we use object pronoun. Ya, object pronoun berarti yang menerima pekerjaan atau yang mendapatkan ya pekerjaan. Contohnya, turn down the TV, berarti the TV is object. Objek yang mendapatkan pekerjaan atau mendapatkan aksi atau memperoleh pekerjaan atau aksi. For example, turn down itu adalah mengecilkan volume. The TV adalah noun-nya, tetapi ketika diganti menjadi objek pronoun, the TV karena benda dan jumlahnya only one, maka bisa diganti dengan it. Jadi, turn it down. Kenapa bukan turn down it? Karena turn down the TV ada, kenapa pas diganti dengan pronoun tidak turn down it? Oke, itu salah ya. Karena jika menggunakan pronoun, maka pronounnya hanya bisa diletakkan di tengah atau di antara verb dan particle. Jadi yang betul adalah turn it down. Dan hanya bisa disisipkan atau diletakkan di tengah verb dan particle. Oke, kita lihat the other example. Put them away. Put them away adalah berasal dari put the papers away. The papers sama itu juga adalah objek ya, benda yang juga jumlahnya lebih dari satu. Jika tadi TV jumlahnya satu, only one, the papers kita lihat ada berakhiran s yang bisa diartikan bahwa benda tersebut more than one, lebih dari satu. Maka the papers tidak bisa diganti dengan it karena it itu hanya untuk singular, things singulars ya. Kalau ini the papers, things juga tapi plural. Jadi bisa kita gantikan dengan they. Karena ini object pronoun, maka diganti menjadi them. Jadi with pronounnya, two part verb with pronounnya adalah put them away. Ya. Bukan put away them, tetapi put them away. Ingat, jika dengan pronoun maka
objek pronounnya diletakkan di antara verb dan particle. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Dari pick up your things, ya, menjadi pick your things up, dan di sini menjadi pick them up. Oke, pick them up. Sorry, di sini yang dihitamkan picknya keikut ya. Jadi yang sebetulnya adalah pick them up, bukan pick up them, tetapi pick them up. Oke, itu tadi pembahasan two part verbs with noun and with pronouns. I hope you get the point. And let's continue. Now, how about answering request? Karena biasanya two part verb ini digunakan untuk request, ya, atau untuk meminta sesuatu, ya, meminta orang lain melakukan sesuatu. Okay, so if someone ask the request, ya, atau meminta permintaan, maka kita menjawab atau saat menerima request, accept the request, maka jawabannya adalah menggunakan will. For example, I will turn it down. Atau boleh juga I will turn down the TV. Jangan turn down it, ya. Nounnya tetap dipakai jika menggunakan noun, ya. Jika menggunakan objek pronoun tadi, maka harus diletakkan di tengah. I will turn down the TV, atau jika menggunakan pronoun saja, I will turn it down. Oke, atau juga, ya, I will pick your things up, menjadi I will pick them up, atau I will pick up my things atau your things. Okay, next, I will put them away. I will put away the papers, atau menjadi I will put them away. Okay, selanjutnya, contohnya adalah, ya, contoh dari percakapan, yaitu please turn down the TV. Okay, I will turn it down. Put away the groceries, please. Fine, I will put them away. Pick up your things up, atau pick your things up. No problem, I will pick them up. Okay, jadi ketika ada request menggunakan two part verb, when you accept that request, ya, gunakan will. Okay, let's see. Di sini ada latihan, teman-teman bisa mengerjakan, ya, di rumah, dan nanti dikumpulkan, ya, dengan tugas yang memang teman-teman akan kerjakan, ya, yang worksheet. Jadi silahkan dikerjakan di sini. Lihat gambarnya, ya. Ada gambar yang memang berisi tentang pakaian kotor kah, atau boots kotor kah, atau buku-buku yang berantakan, atau mainan yang berantakan, atau yang lain sebagainya. Oke, based on that pictures, ya, teman-teman bisa menyesuaikan menggunakan two part verb apa yang pas, yang sesuai, yang cocok. Oke, bisa digunakan lebih dari satu, ya. Misalnya, pick up the toys, please, yang number 1, ya. Bisa juga teman-teman menggunakan pick up the books, ya, karena booksnya juga berantakan. Jadi pick up itu untuk mengambil yang benda berantakan. Kalau turn off itu untuk mematikan atau memutus arus, ya. Clean up itu membersihkan. Put away, nah, put away ini adalah put something in the correct place, ya, meletakkan sesuatu di tempat yang seharusnya, itu put away. Turn down tadi bisa mengecilkan volume suara radio atau volume suara TV, ya, atau juga volume suara musik. Itu turn down. How about take off, ya? Take off itu melepaskan. Bisa melepaskan baju, bisa melepaskan jaket, bisa melepaskan sepatu atau boots. Itu take off. How about hang up?
Hang up juga sama ya. Menggantung baju, menggantung handuk. Karena di sini nggak ada handuk berarti ya menggantung baju atau jaket. Atau menggantung yang memang bisa digantung ya. Oke, number 8, take out. Nah, take out di sini adalah mengeluarkan ya. Mengeluarkan, bisa mengeluarkan sampah, bisa mengeluarkan dog ya, atau juga mengeluarkan yang memang harus dikeluarkan. Oke, dan yang 9, number 9, let out ya. Let out ini ya sama seperti take out ya, dikeluarkan atau dibuang. Nah, yang let out ini maksudnya adalah biarkan keluar ya, mengeluarkan ya. Oke, number 10, turn on. Nah, kalau turn on lawannya turn down ya. Lawannya turn off juga ya. Kalau turn down mengecilkan, turn off membesarkan suara atau volume. Turn off-nya itu mematikan. Kalau turn on-nya itu berarti menyalakan. Oke, dikerjakan latihannya silahkan dengan menyesuaikan gambar yang ada. Oke, let's see the other slide. Two part verbs di sini ya bisa dibagi menjadi separable dan inseparable. Tapi tadi teman-teman sudah memahami ya. Kalau separable itu berarti yang bisa dibelah, bisa dipisah, bisa di-split. Artinya bisa disisipkan kata benda. Contohnya turn down the TV menjadi turn the TV down. Atau clean up the yard menjadi clean the yard up. Atau tadi misalnya throw the papers menjadi throw the papers away menjadi throw away the papers dan sebagainya. Oke, kita lihat two part verbs yang inseparable. Two part verb inseparable berarti yang tidak bisa dipisah. Artinya walau bagaimanapun caranya mereka harus tetap bersama. Contohnya run up. Run up the hill itu ya yang bisa hanya run up the hill, gak bisa run the hill up ya, karena dia termasuk inseparable. Lalu apa bedanya separable inseparable? Selain yang bisa dipisah, bisa dibelah, bisa disisipi, bedanya adalah yang pertama, separable and inseparable itu termasuk transitive and intransitive. Mungkin teman-teman masih ingat apa itu transitive ya. Transitive adalah ketika objeknya entah itu noun, entah itu pronoun, entah itu phrase ya, mendapatkan aksi atau pekerjaan dari kata kerjanya. Misalnya, the girl pick up the pond. The girl pick up the pond. Apa yang dilakukan the girl? What did the girl do? Ternyata pick up the pond, melakukan atau mengambil telepon. Lalu apa yang diambil? Telepon. Telepon menjadi objek yang mendapatkan aksi dari kata kerja. Dan itulah disebut sebagai transitive. How about intransitive? Berarti the opposite, kebalikannya. Oke, contohnya di sini, the girl walk out the door. Di sini, the girl walk out the door itu berarti gadis itu jalan keluar pintu. Jalan keluar pintu, pintunya mendapat aksi dari the girl apa tidak? The girl walk out the door. The girl, ya, gadis itu jalan keluar pintu. Jalan saja, tapi pintunya tidak mendapat aksi karena hanya jalan keluar pintu. Artinya keluar menuju pintu, bukan yang membuka atau menutup. Beda ya. Kalau the girl open up the door, berarti membuka, berarti doornya mendapatkan aksi. Kalau ini the girl walk out the door, hanya keluar ya, berjalan keluar pintu, berarti tidak mendapatkan aksi atau tidak mendapatkan pekerjaan dari kata kerja, dan artinya itu adalah
intransitive, dan two part verbnya termasuk inseparable. Oke, itu tentang two part verbs. I think that's all. Thank you for your attention and see you next time.